Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Putri Rahayu dari mahasiswi Universitas Syarsi, Program Studi Akuntansi angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Nah, pertama-tama ada siklus akuntansi, dimulai dengan definisi akuntansi itu sendiri adalah suatu proses atau transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi atau yang biasa kita kenal dengan laporan keuangan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk proses siklus akuntansi ini dimulai dari bukti-bukti transaksi. Lalu bukti transaksi ini kita posting ke dalam jurnal, kemudian ke buku besar, lalu buku besar pembantu, lalu kita dapat laporan keuangan. Nah, apa sih perbedaan akuntansi manual dengan akuntansi komputerisasi? Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan akuntansi manual dan akuntansi komputerisasi. Untuk akuntansi manual ini, semua pekerjaannya dari pencatatan sampai ke pengiktisaran dilakukan dengan tangan manusia. Jadi, manusia masih banyak terlibat dalam penggunaan sistem akuntansi manual ini. Kemudian data-data akuntansi yang sudah dicatat seperti buku besar dan lain-lain itu harus disimpan dengan baik di suatu tempat. Untuk tingkat kecepatannya ini cenderung juga lambat. Tingkat kecepatan pemrosesnya itu juga lambat. Kemudian tingkat kesalahan sering terjadi. Untuk akuntansi komputerisasi, tingkat kecepatan pemrosesannya ini lebih cepat. Tingkat kesalahannya cenderung jarang terjadi karena, biasanya itu sudah kedeteksi oleh sistem yang ada di komputernya. Kemudian laporan dihasilkan lebih cepat, menghasilkan informasi dan laporan keuangan multidimensi, data-data akuntansi yang sudah dicatat dapat disimpan dengan baik di dalam suatu dokumentasi, kemudian data-datanya juga dapat dilakukan secara otomatis. Nah, di sini ada siklus akuntansi program aplikasi akuntansi Microsoft Excel. Nah, dilihat dari siklus akuntansi yang manual tadi itu tidak jauh beda. Kita dimulai dari input bukti transaksinya, kemudian proses untuk posting ke dalam jurnal, buku besar, neraca lajur, hingga menghasilkan sebuah laporan keuangan. Ada beberapa menu dan fungsi yang digunakan dalam Microsoft Excel. Ada yang menu data for, data filter, advanced filter, kemudian menu format cells, column height, fungsi sum, fungsi logika IF, fungsi aritmatika, fungsi pembacaan table VLOOKUP. Untuk kegunaannya ini bisa kita baca ya teman-teman ada di sini. Nah, gimana sih persiapan awal untuk membuat aplikasi, akuntansi dengan Microsoft Excel? Nah, untuk praktek kali ini kita membutuhkan sheet-nya itu ada menu utama atau home, menu akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, buku besar neraca lajur, laba rugi, dan neraca. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan, bagaimana cara membuat menu utama, menu akun, dan juga kode bantu. Nah, yang pertama ini menu utama. Menu utama ini berisi link untuk sheet-sheet yang akan dibutuhkan dalam proses akuntansi seperti sheet nama akun, jurnal umum, dan lainnya. Nah, di sini juga ada tutorial membuat menu utamanya yang nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, nanti kita akan membuat menu home ini atau menu utama seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita langsung aja ke Microsoft Excel-nya. Eee, Langkah pertama kita insert picture dulu, di sini kita klik insert aja, lalu picture. Nah, untuk picture-nya ini, bebas ya teman-teman, kita mau pilih pakai apa. Nah, di sini juga bisa kita sesuaiin aja, kita mau semana. Nah, kalau udah, lalu kita klik insert lagi, lalu klik shapes.
kita buat shapes-nya seperti yang tadi, seperti ini. Di sini kita tulis, ini juga bisa diubah-ubah ya teman-teman sesuai preferensi masing-masing. Di sini kita tulis Excel Accounting. Untuk ini juga bisa kita rubah kalau Times New Roman. Lalu kita insert lagi shapes. Nah, di sini kita tulis PT FEB RC per 31 Desember 2020. Ini kita ubah juga biar rapi. Lalu kita insert shapes-nya lagi untuk akun-akun yang di bawahnya. Biar cepat langsung kita copy aja teman-teman. 3 di sini. Nah, karena kita mau bikin 9, di sini langsung kita copy aja. Cepatnya itu kita klik Ctrl, lalu kita klik yang ada di bawahnya, lalu klik Ctrl copy, lalu Ctrl V untuk pastenya. Ini kita rapihin. Di sini kita tulis nama-nama akun yang ada di sheet-sheetnya ini, teman-teman. Ini akun, lalu ada kode bantu, ada jurnal umum, kemudian buku besar, lalu jurnal penyesuaian, buku besar pembantu, lalu ada neraca lajur, laba rugi, dan neraca. Nah, di sini kita rapihin lagi penulisannya. Sesuaiin aja teman-teman. Nah, ini udah jadi. Nah, untuk langkah selanjutnya ini kita klik kanan di akun di sini. Lalu kita klik hyperlink. Nah, di sini kita paste in this document. Lalu klik yang akun. Lalu klik OK. Nah, kenapa sih kita harus kayak gitu? Ini tuh untuk mempermudah biar kita kalau mau mencet ini tuh bisa langsung ke sheet-sheet yang ada di bawah sini. Jadi untuk mempermudah kita ke sheet yang kita pengen. Misalnya nih, aku karena tadi udah masukin link ke akun sini, kita klik akun. Nah, di sini langsung ke sheet akun ini.
Begitu juga seterusnya. Untuk kode bantu juga sama, caranya kita klik kanan lalu hyperlink, di sini plus indeks dokumen, kode bantu, oke. Jurnal umum juga sama, hyperlink, plus indeks dokumen, kode jurnal umum, lalu oke. Nah, begitu juga seterusnya ya teman-teman. Nah, untuk menu utama udah selesai, lalu kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, untuk berikutnya ini pembuatan sheet daftar akun. Akun adalah tempat untuk mencatat perubahan harta, utang, maupun modal yang diakibatkan oleh kejadian atau transaksi yang bersifat keuangan suatu perusahaan. Nah, di sini ada beberapa pos, ada pos debit dan ada pos kredit. Untuk di pos debit ini ada aset dan juga beban. Di kredit ada liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Nah, untuk di daftar akun ini kita harus buat drop list atau data validation-nya yang langsung kita praktekin aja teman-teman. Kita ke akun. Nah, di sini saya udah masukin daftar akunnya. Untuk membuat drop list-nya ini kita caranya yang pertama klik pos saldo lalu kita ke menu data. Nah, di data ini kita pilih yang data validation. Nah, lalu kita di settings ini, di allow-nya, any value-nya kita ganti ke list, lalu ignore blank-nya kita uncheck list. Di source-nya ini, nah karena pos saldo itu ada debit dan kredit, jadi kita tulis di sini debit, lalu titik koma kredit, titik koma strip. Lalu kita klik OK. Nah, di sini udah ada ya teman-teman, ada debit dan kredit dan strip. Kita pilih yang di debit dulu aja. Untuk mempermudah kita drag down dulu aja ke bawah. Nah, di sini udah debit semua. Lalu setelah itu kita sesuaikan saldo-saldo normalnya itu ada di mana. Nah, di sini misalnya nih, ada akumulasi penyusutan kendaraan. Dia saldo normalnya itu di kredit. Di sini kita ubah aja ke kredit. Begitu pula dengan akuntansi penyusutan kantor. Jadi kredit juga. Nah, karena kewajiban sampai pendapatan ini dia saldo normalnya di kredit, kita ubah juga yang debit nih jadi ke kredit. Ubahnya sama kayak tadi, di drag down aja sampai pendapatan lain-lain. Nah, di sini udah pos saldonya udah ada debit dan kredit ya teman-teman. Nah, untuk di pos laporan ini kita ada dua, yaitu neraca dan juga laba rugi. Nah, kita buat drop list-nya juga. Caranya juga sama kayak yang di pos saldo tadi. Kita pilihnya lalu data validation, kemudian allow-nya kita ganti jadi list, ignore blank-nya kita uncheck list, source-nya kita buat di sini neraca, titik koma laba rugi, titik koma strip. Oke. Nah, di sini kita juga pilih neraca. Nah, untuk neraca, nah ini kita sama kayak tadi ya teman-teman, drag down aja ke bawah. Nah, untuk pos neraca ini kan dia itu ada aset, kewajiban, sampai ekuitas. Nah, sedangkan untuk pos pendapatan sampai biaya operasional ini laba rugi. Di sini kita ubah aja jadi laba rugi. Lalu ke sini. Dah. Nah, setelah itu kita rapiin aja. Nah, sini kita udah jadi untuk drop list di daftar akun. Nah, untuk yang ketiga ini kita membuat kode bantu. Nah, di kode bantu ini kita juga disuruh untuk membuat drop list. Kita ikutin ini ya teman-teman, daftar kode bantunya. Nah, di kode bantu ini saya juga udah masukin
daftarnya. Untuk drop list-nya itu masih sama seperti di daftar akun tadi. Caranya kita klik ini, lalu klik data, kemudian data validation, kemudian di allow-nya ini value kita ganti jadi list, ignore blank-nya kita uncheck list, di source-nya ini kita ubah ke piutang dan utang. Utang, kemudian titik koma, sip. Lalu kita klik OK. Nah, di sini udah bener ya teman-teman. Kita ubah ke piutang dulu aja. Nah, di sini kita samain sama yang ada di sini. Nah, untuk toko Alfatan sampai toko Labe ini piutang. Berarti udah bener. Nah, yang ini kita strip aja karena nggak ada. Kemudian kita lihat lagi. Bisyadit, piutang, Rafifa, Afan, utang. Di sini toko Alfatan piutang, PT Sana Perkasa juga utang. Piutang, kemudian utang. Ini kita ganti utang. Terapin lagi. Nah, kita lihat lagi apakah udah sama. Di sini piutang, 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 utang, utang, piutang, utang. Nah, udah sama ya teman-teman. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.